yang dikorupsi apa, ya dibuktikan. Banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politik? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Indonesia Corruption Watch menanggapi nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang masuk dalam nominasi tokoh terkorup oleh OCCRP. ICW menilai itu terlihat dari upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi lewat revisi undang-undang. Peneliti ICW, Diki Anandia, bilang penilaian OCCRP beralasan merujuk pada upaya Jokowi menggunakan hukum untuk melegitimasi kekuasaan. Menurutnya, rilis lembaga itu menjadi alarm bagi Presiden Prabowo Subianto agar menjaga semangat penegakan hukum dan atas tindak korupsi. Bagi ICW sebetulnya hasil rilis dari OCCRP itu punya alasan dan juga dasar yang cukup kuat begitu ya, kalau kita merujuk ke sejumlah indikasi yang menunjukkan bahwa selama 10 tahun masa pemerintahan Joko Widodo dirinya kerap kali diduga menggunakan hukum sebagai alat untuk melegitimasi hasrat kekuasaannya, atau oleh sejumlah ahli ini disebut sebagai tindakan autokratik legalisme gitu ya. Sebetulnya ada dua alasan untuk mendukung argumentasi ini. Yang pertama berkaitan dengan disorientasi politik hukum penguatan pemberantasan korupsi. Kita tahu bahwa pelemahan terhadap KPK secara institusional, baik itu melalui revisi undang-undang maupun pemilihan pimpinannya yang bermasalah, juga tentu tidak bisa dilepaskan dari campur tangan Jokowi sebagai presiden. Ini kemudian berakibat terhadap lemahnya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh tidak hanya KPK sebetulnya, tapi juga oleh kejaksaan dan juga kepolisian, yang mana kemudian akibatnya kasus korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup konsisten. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan dugaan manipulasi pemilu. Sebetulnya dugaan ini tidak hanya terlontar dari kalangan di tingkat nasional begitu ya, tapi juga di tingkat internasional, di mana ini bisa ditunjukkan pada bulan Maret 2024 United Nations Human Rights Convention itu sempat mempertanyakan perihal dugaan intervensi yang dilakukan oleh Jokowi ketika mengubah peraturan undang-undang pemilu berkaitan dengan syarat ambang batas usia minimal calon wakil presiden, yang mana ini diduga sebagai cara atau langkah dirinya untuk memuluskan jalan putra sulungnya begitu ya, Gibran Rakabuming Raka, untuk mengikuti kontestasi pemilihan presiden tahun 2024 lalu. Ini sekaligus juga hasil rilis ini sekaligus juga menjadi alarm begitu ya bagi pemerintahan Prabowo agar dirinya tidak menjadi pimpinan yang anti terhadap pemberantasan korupsi, yang anti terhadap upaya-upaya penegakan hukum anti korupsi.